Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan diberikan lindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai analisa keruangan SIG untuk pengembangan potensi wilayah. Kita akan mulai mengenai apa itu analisa keruangan. Analisa keruangan adalah salah satu pendekatan dalam geografi. Pendekatan ini mendasarkan pada perbedaan lokasi dari sifat-sifat pentingnya seperti perbedaan struktur, pola, dan proses. Struktur keruangan terkait dengan elemen pembentuk ruang yang berupa kenampakan titik, garis, dan area. Sedangkan pola keruangan berkaitan dengan lokasi distribusi ketiga elemen tersebut. Ahli geografi berusaha mencari faktor-faktor yang menentukan pola penyebaran serta cara mengubah pola sehingga dicapai penyebaran yang lebih baik dan efisien. Analisis suatu masalah menggunakan pendekatan ini dapat kita lakukan dengan cara pertanyaan 5W1H yang terdiri dari what, when, where, why, who, dan how. What untuk mengetahui jenis fenomena alam yang terjadi, when untuk mengetahui waktu kapan terjadinya, where untuk mengetahui di mana terjadinya, why untuk mengetahui penyebab terjadinya fenomena alam, who adalah mengetahui subjek atau pelaku yang menyebabkan terjadinya fenomena alam tersebut. Dan terakhir ada how, yaitu untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya fenomena alam tersebut. Kemudian kita masuk pada peranan teknologi SIG. Pengembangan e-government atau pemerintahan secara digital merupakan tuntutan untuk semua instansi pemerintah di Indonesia. Penyediaan informasi yang aktual, terintegrasi, dan mudah dipahami oleh pengguna merupakan suatu keharusan dalam mendukung e-government atau pemerintahan digital. Dalam hal ini, Bapeda atau Badan Perencanaan Daerah pada institusi di provinsi, kabupaten maupun kota mempunyai kewajiban untuk menciptakan media informasi dan komunikasi birokrasi pemerintahan di bidang perencanaan yang transparan dan bersifat global kepada publik. Salah satunya dalam penyediaan peta yang didukung dengan teknologi SIG. Peran dari teknologi SIG ini akan memberikan dampak yang lebih baik kepada masyarakat. Karena dari pengalaman yang ada, dapat ditunjukkan adanya perbedaan bila kita menggunakan sistem SIG dalam pengelolaan pemerintah. Perbedaan ini memberikan gambaran bahwa analisa ruang atau data spasial mencerminkan situasi yang penting dan harus memiliki dasar yang sama. Jadi harus ada dasar yang ditentukan oleh pemerintah agar tidak jadi kerancuan antara para peneliti atau para pengguna mengenai data spasial. Karena memang suatu wilayah memiliki potensi yang berbeda, sehingga dalam pembahasan ini akan dijelaskan mengenai potensi pengelolaan dan penanggulangan suatu wilayah dengan SIG. Kita akan mulai dari SIG untuk inventarisasi SDA. Pembangunan fisik dan sosial di Indonesia terus ditingkatkan sesuai dengan meningkatnya jumlah penduduk dan berkembangnya kehidupan yang serba kompleks. Perkembangan tersebut mendorong perlunya informasi yang rinci tentang data sumber daya alam yang mungkin dapat dikembangkan. Data aneka sumber daya alam, data berbagai sumber daya alam dijadikan modal awal untuk penelitian yang dikhususkan untuk perencanaan pembangunan. Secara sederhana, manfaat SIG dalam data kekayaan sumber daya alam adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam, seperti halnya persebaran minyak bumi, batu bara, dan sumber daya alam lainnya. Kemudian untuk mengetahui persebaran kawasan lahan. Jadi untuk mengetahui apakah kawasan tersebut masih layak untuk dikembangkan, seperti halnya kawasan lahan potensial dan lahan kritis. Serta untuk mengetahui apakah terjadi kerusakan hutan atau hutan tersebut masih memiliki ekosistem yang alami. Kemudian ada pemetaan geologi digunakan untuk kepentingan eksplorasi dan penanggulangan bencana. Selain itu, pemetaan daerah pasang surut guna mengembangkan potensi perikanan atau kepentingan lainnya. Dan terakhir ada pemetaan kesuburan tanah yang sangat diperlukan untuk bidang pertanian. Itu tadi penjelasan mengenai SIG untuk inventarisasi SDA. Berikutnya, SIG untuk perencanaan pembangunan. SIG dapat dimanfaatkan untuk perencanaan menentukan wilayah atau zonasi berdasarkan berbagai pertimbangan. Misalnya karakteristik lahan dan kesesuaian lahan. Sebagai contoh, pemanfaatan lahan perkotaan dan pedesaan
tentunya berbeda. Sebagai contoh, pemanfaatan lahan perkotaan dan pedesaan tentunya berbeda. Pemanfaatan lahan di kota biasanya menjadi daerah permukiman, industri, perdagangan, perkantoran, fasilitas umum, dan daerah terbuka hijau. Sedangkan pada wilayah pedesaan atau rural, manajemen tata guna lahannya lebih condong ke arah sektor pertanian. Kemudian masuk pada SIG untuk perencanaan ruang. Untuk bidang perencanaan ruang, SIG digunakan untuk perencanaan tata ruang wilayah atau analisis dampak lingkungan, daerah serapan air, kondisi tata ruang kota, dan masih banyak lagi. Penataan ruang menggunakan SIG akan memudahkan pembangunan infrastruktur dan transportasi, serta pembangunan rumah dan perkantoran. Selain itu juga untuk perencanaan kawasan industri, serta penataan sistem dan status pertahanan. Dari data-data yang ada, kemudian akan di-overlay. Pengelolaan dengan sistem SIG biasanya lebih efisien dan menghemat waktu, karena sebagian proses dilakukan oleh piranti lunak, sehingga dengan SIG, proses perencanaan tata ruang dapat lebih efisien dan efektif. Selain itu, SIG juga mempunyai beberapa manfaat, seperti halnya untuk pendataan pajak bumi dan bangunan. Jadi kita dapat melihat dari citra mengenai perkembangan suatu bangunan. Jadi bila bangunan itu bertambah luasnya, jadi bisa diperhitungkan pengenaan pajaknya. Selain itu untuk pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan. SIG juga dapat digunakan untuk pendataan dan pengembangan permukiman, penduduk, kawasan industri, dan lain sebagainya. Dan terakhir untuk mengetahui luas dan persebaran lahan pertanian serta kemungkinan pola drainasenya. Selanjutnya kita akan masuk pada SIG untuk pariwisata. Dalam bidang pariwisata, pemanfaatan SIG dilakukan seperti inventarisasi lokasi dan analisis potensi pariwisata suatu daerah. Contohnya pada peta berikut ini. Jadi pada peta ini ditunjukkan lokasi-lokasi wisata dan diperlihatkan rute-rute tertentu. Jadi bila ada turis yang ingin datang ke Kabupaten Karanganyar contohnya, dapat memilih lokasi-lokasi yang berdekatan karena bisa menghemat biaya dan waktu. Berikutnya mengenai SIG untuk perencanaan transportasi. Ada penggunaan utama SIG pada perencanaan transportasi, yaitu yang pertama kita akan membahas mengenai manajemen prasarana transportasi. SIG digunakan untuk mengelola dan menganalisa berbagai informasi dengan geografi sebagai komponen utamanya. Lebih dari 80% informasi digunakan untuk mengelola jalan, jalur kereta api, fasilitas pelabuhan, dan lain sebagainya. Sebagai komponen utamanya, SIG bisa dimanfaatkan untuk menentukan lokasi dari suatu peristiwa terhadap peristiwa lainnya, di mana hal tersebut merupakan faktor-faktor kritis yang harus diperhatikan untuk memutuskan suatu desain pembangunan atau pemeliharaan jaringan transportasi. Berikutnya kita akan membahas mengenai manajemen logistik dan kendaraan. Sebuah kegiatan operasi yang efisien membutuhkan sebuah keputusan yang akurat dan tepat waktu. Misalnya untuk mengetahui keberadaan pengiriman suatu barang, kita ambil contoh dalam hal ini adalah saat kita menggunakan GoSend, kita akan secara langsung dapat mengetahui pengiriman barang kita, dan kita dapat mengetahui lokasi dari si pengirim atau kurir tersebut. Hal itu menjadikan pengelolaan menjadi efektif serta kemungkinan untuk menghasilkan keuntungan lebih besar. Dan terakhir ada manajemen transit. Manajemen transit membahas mengenai perencanaan rute, pengiriman teknisi, analisa pelayanan, penanganan pemasaran, dan hubungan komunitas, dan pola transit akan diperoleh keuntungan dengan cara melakukan pemahaman sebaik-baiknya terhadap kendaraan transit. Contoh halnya adalah peta jaringan kereta perkotaan Jabodetabek. Jadi stasiun-stasiun transit ini sudah diperhitungkan, yaitu berdekatan dengan pusat-pusat perdagangan, pusat perkantoran, dan pusat-pusat lainnya. Jadi menghasilkan suatu keuntungan yang lebih besar dan efisien terhadap waktu yang dibutuhkan oleh para pengguna kereta. Terakhir, ada SIG untuk mitigasi bencana. Bencana sendiri adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam. Untuk meminimalisir bencana tersebut, kita akan melakukan penanggulangan. Salah satunya melakukan penanggulangan dengan SIG. Dalam penelitian, analisis SIG dapat dimanfaatkan untuk mengetahui daerah rawan bencana. SIG dapat membantu menentukan wilayahnya. Misalkan untuk wilayah Jawa, sangat berpotensi gempa karena dilalui oleh lempeng samudra Hindia dan
lempeng benua Eurasia. Oleh karenanya, dengan memanfaatkan SIG dapat mengurangi dan bersiaga terhadap ancaman bencana tersebut. Kita dapat memetakan peta kerawanan bencana, contohnya pada kerawanan letusan Gunung Merapi di Jawa Tengah dan DIY. Pada zona merah ini, pasti sangat rawan terhadap bencana Gunung Merapi. Sedangkan semakin menjauhi radiasi letusan, semakin aman zonanya. Maka dari itu, diperlakukan analisis lebih lanjut mengenai jalur-jalur evakuasi yang kedepannya akan membantu saat terjadi bencana. Terima kasih atas perhatiannya. Itu tadi penjelasan mengenai analisa keruangan SIG untuk pengembangan potensi wilayah. Bila ada yang ditanyakan, silahkan tuliskan pertanyaan kalian pada kolom komentar atau kita bahas bersama pada Microsoft Teams. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.